gue punya toxic people di keluarga gue, atau at least perlakuan mereka yang toxic either ke gue atau ke keluarga yang lain. Gue mau ngomongin ini karena ini terjadi di gue dan mungkin terjadi di orang lain juga, termasuk lo. Gue gak bisa bilang setiap orang di sekitar gue tuh tahu situasi keluarga gue dan sebaliknya. Tapi gue yakin gak ada dari mereka yang gue tahu keluarganya tuh perfect dan harmonis. Dan honestly gue gak kaget sama sekali. Dan gue rasa bakal ada yang disagree sama gue, tapi gue bakal tetap bahas topik ini dan upload ini karena gue pikir ini sesuatu yang sebenarnya happening dan banyak orang yang bisa relate, dan masih banyak orang yang belum bahas ini as well. Cara pertama yang gue lakuin adalah nambahin orang-orang positif ke dalam hidup gue yang bisa naikin mood gue. Dan emang ini gak segampang kayak apa yang gue omongin, tapi menurut gue ini gak harus dilakuin face to face atau kayak kita harus ketemu langsung. Contohnya, gue bakal milih-milih orang yang jadi mutual friends gue di social media. Jangan takut buat nge-remove orang dari followers atau friend list lo, karena pada dasarnya lo bisa ngilangin negativity dengan cara cuman ngeklik sekali doang gitu. Dan ini salah satu alasan gue memulai channel ini, untuk terkoneksi sama orang-orang yang positif. Kedua, kapanpun gue harus berinteraksi nih ya sama orang-orang yang gue tahu dia negatif vibes banget, gue selalu mengalihkan pikiran gue atau memfokuskan pikiran gue tuh ke hal lain yang lebih penting ketimbang dia, atau hal-hal yang bikin gue happy. Karena gue tuh selalu mikirin sesuatu yang mungkin orang bilang hal kecil, tapi it really gives me big impact at the moment or after the moment gitu. Cuman apa ya gitu, jadi gue kayak memfokuskan pikiran gue ke sesuatu yang bikin gue happy aja daripada mikirin dia gitu kan. Cuman beberapa orang yang tahu dan keluarga gue yang tahu gitu sama channel ini, karena mereka pasti ada yang bilang ini nggak berguna sama sekali atau buang-buang waktu gitu. Bahkan kalau itu benar sekalipun, gue nggak mau merefleksikan mindset itu ke gue gitu, karena membuat orang merasa unsupported atau disrespected gitu, yang ngebuat lo merasa nggak berguna, itu very bad gitu. Dan especially kalau itu datangnya dari keluarga lo yang emang punya different perspektif untuk suatu isu, dan gue rasa semua orang tahu itu. Pas gue kecil, bunda gue pernah bilang kayak gini ke gue, maksudnya pernah nyuruh gue pas gue lagi kayak gambar-gambar, kak coba kamu tulis di buku gambar kamu bintang gendut gitu kan. Terus gue lakuin tuh, gue tulis di buku gambar gue. Terus bunda bilang lagi, coba dihapus. Terus gue hapus. Terus gue nanya, kenapa bun? Terus bunda bilang lagi, kayak masih ada bekasnya nggak kak gitu kan. Terus gue jawab masih, padahal udah dihapus kan gitu katanya. Ya emang gitu kak gitu. Kalau kamu ngomong sesuatu atau saying something bad ke orang lain, biarpun udah dihapus dengan kata maaf, tapi bakal masih ada bekasnya gitu, nggak bakal bisa 100% balik lagi kayak sebelum ditulis apapun. Jadi gue nggak terlalu mikirin kayak lo bakal bilang kalau gue setuju atau nggak setuju sama gue, tapi gue memilih untuk begini dan menetapkan apa yang gue pilih biar gue happy in the long term. Gue ngomong gini nggak ngeliat siapa lo gitu, lo temen gue lah, lo keluarga gue, atau lo strangers gitu. Jadi ya gue ngasih boundaries, dan gue pikir semua orang harus punya batasan, dan orang gak bisa ganggu atau ngelewatin batasan yang udah dibuat orang lain terhadap dirinya sendiri gitu, termasuk keluarga. Karena kata keluarga sendiri harusnya tuh menjadi orang atau tempat pertama yang respect sama kita. Kalau gue bandingin diri gue sama yang sekarang sama yang tahun lalu gitu, tahun-tahun sebelumnya, gue ngerasa dan gue ngeliat kalau gue udah ngasih jarak sama orang-orang yang toxic di hidup gue tuh jaraknya lumayan gede. Dan pas kita kecil kan kayak kita nggak bisa ngubah, ngendaliin atau mengkontrol lingkungan dan segala macam hal termasuk kayak ngambil keputusan yang bakal kita ambil dengan gampang gitu. Kayak kita sekarang udah bisa bedain mana yang baik sama mana yang buruk. Jadi kalau kita bisa ngelakuin ini lebih cepat kan lebih baik, ya nggak sih? Karena gue sekarang emang lebih sedikit dikelilingi orang, tapi gue dikelilingi orang yang membuat gue happy. Dan dari kita ngangkat orang yang ada di hidup kita gitu, entah itu teman lah, keluarga lah, coba ingat dua output yang bisa kita hasilin kalau kita ngangkat seseorang. Output yang pertama tuh perlakuan orang itu berubah ke lu, dan output yang kedua adalah orang itu gak berubah sama sekali.
Kalau dia nggak berubah sama sekali, berarti lu dapet checklist gitu, uh, dan konfirmasi kalau lu tuh bener-bener udah bener ngekat dia dan lo udah bener buat ninggalin dia. Terakhir deh, gue gue cuma mau ngingetin kalau misal lo lagi berhadapan sama keluarga lo yang toxic dan negatif vibes banget ke lo nggak harus merasa bertanggung jawab buat melakukan apapun, karena sebagai keluarga mereka nggak seharusnya membuat lo merasa rendah dan nggak bahagia, unworthy gitu. Dan kalau mereka membuat lo merasa kayak gitu, mereka lah yang at the first place harusnya nyemangatin lo dan membuat lo merasa spesial lagi.